Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini mohon maaf sekali kalau seandainya saya share videonya itu malam-malam teman-teman ya, karena akhir-akhir ini pekerjaannya itu agak menumpuk teman-teman ya. Nah, makanya sampai detik ini juga nih baru beres nih kerjaan ini, padahal udah jam 9 malam teman-teman. Nah, makanya saya baru bisa bikin video jam 9 malam gitu teman-teman ya. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk makan itu kadang membingungkan teman-teman ya. Jadi untuk orang yang aslam itu biasanya sebelum makan sensasi hadir gitu teman-teman ya. Bahkan sesudah makan juga sensasi hadir. Nah, makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kadang kebingungan dengan cara makan. Nah, makanya di season kali ini saya akan share pengalaman saya tentang cara makan saya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang cara makan saya itu seperti apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya juga gitu teman-teman. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share, dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon maaf videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis termasuk saya dulu sebelum sembuh total, itu untuk makan itu kadang membingungkan teman-teman. Jadi orang yang terkena aslam termasuk saya, kita telat makan sensasi hadir teman-teman ya, sesudah makan juga sensasi hadir. Nah, itu teman-teman, sehingga ya kadang untuk orang yang terkena aslam itu suka bingung. Saya juga seperti itu dulu teman-teman ya. Di sisi lain kita butuh untuk makan, tetapi di sisi lain saya paling ogah menerima sensasi yang hadir. Ketika habis makan ada kembung, ada begah, kemudian ditambah perasaan tidak nyaman, kadang suka gelisah juga. Dan kalau seandainya rasa tidak nyaman itu semakin besar, akhirnya suka menimbulkan rasa cemas juga. Nah, itu teman-teman, nah makanya kadang suka membingungkan, gimana nih caranya supaya ketika makan itu tidak ada sensasi teman-teman ya. Kalau seandainya sebelum makan ada sensasi hadir ya mungkin itu wajar teman-teman ya, karena asupan untuk tubuhnya itu ya belum terpenuhi. Wajar kalau seandainya sensasinya hadir gitu teman-teman. Nah, tetapi kadang ketika sudah makan juga sensasi hadir. Nah, itu yang tambah membingungkan untuk saya pribadi dulu. Semoga saja teman-teman itu tidak mengalami hal seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman mengalami kebingungan juga wajar teman-teman, karena mungkin belum memahami apa yang sedang terjadi. Nah, tetapi untuk saya pribadi dulu ketika mencoba memahami kenapa nih habis makan itu sensasi hadir, akhirnya dipelajari, kemudian ketika paham dan mengerti, alhamdulillah teman-teman ya, tidak ada rasa cemas. Nah, itu teman-teman ya, karena rasa cemas itu yang paling tidak kita inginkan teman-teman ya. Jujur, sensasi yang paling sangat tidak nyaman sekali itu sebetulnya di cemas. Kalau misalkan untuk kelayangan sih kita mungkin kalau tidak ada cemasnya kelayangan biasa saja. Kadang kita tidak mengalami ketakutan teman-teman. Tetapi kalau misalkan kelayangan hadir kemudian disertai dengan cemas teman-teman ya,
itu yang cukup mengganggu teman-teman ya, karena seolah-olah kita itu mau mendekati kematian, padahal tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mengalami sensasi apapun, kalau seandainya tidak ada cemas, tenang saja, berarti ringan teman-teman. Tetapi kalau seandainya ada cemasnya, tapi kalian juga nggak usah khawatir. Yang penting tidak bahaya, itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi untuk makan teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sudah makan itu kadang sensasi hadir? Yang pertama teman-teman, ini pengalaman saya. Mungkin ketika kita habis makan itu semua sistem saraf sedang terfokus ke daerah pencernaan teman-teman, dari mulai aliran darah, aliran saraf teman-teman ya, kemudian aliran oksigen juga, semua serba terfokus ke pencernaan karena ada pekerjaan di situ. Dan kalau seandainya semua sistem sedang mengarah ke pencernaan, otomatis nih bagian kepala nih, kalau seandainya aliran darahnya kurang karena semuanya sedang fokus ke bagian pencernaan, mungkin ada kelayangan juga gitu teman-teman. Kemudian aliran darah juga sama, semua sedang mengarah ke pencernaan, agak pusing juga wajar gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika ketika perasaan tidak nyaman tambah tidak nyaman, wajar sebetulnya. Kalau sudah makan kemudian ada perasaan tidak nyaman, wajar. Karena apa? Orang yang terkena anxiety disorder, ketika ada perubahan sedikit pun itu paling tidak bisa menerima teman-teman. Jadi untuk orang yang terkena anxiety disorder, biasanya itu pengennya itu hidupnya itu sempurna terus. Nah gitu teman-teman. Sementara ketika kita sudah makan ada perubahan di situ, perubahan aliran darah, aliran oksigen, aliran saraf. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, orang yang terkena anxiety disorder tidak bisa menerima, akhirnya ya kita gelisah lagi gitu teman-teman ya. Nah, dan ketika gelisahnya semakin besar, cemas lagi sebetulnya. Nah, itu teman-teman, tetapi nggak jadi masalah. Yang penting ini tidak berbahaya. Kenapa saya akan katakan tidak berbahaya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sampai detik ini juga, kalau seandainya yang sedang berjuang itu teman-teman belum sembuh total, itu sampai detik ini juga kan masih hidup ya. Padahal sudah sering tuh mengalami cemas. Nah itu teman-teman, nah itu menjadi patokan buat kalian, ternyata rasa cemas juga tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Ya hanya mengganggunya itu ya karena kita menjadi tidak nyaman, was-was, gelisah gitu kan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika cemas jangan terlalu memikirkan wah ini jangan-jangan gue mau mendekati kematian. Kalau seandainya kalian berpikir seperti itu ketika cemas, itu nanti perasaan tidak nyamannya itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan akhirnya semakin menyiksa. Mati kagak, tapi siksaannya ada gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika cemas hadir, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja. Saya sudah sering mengalami hal seperti ini. Katakan seperti itu dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Saya sudah mengalami cemas, sudah sering, tetapi tidak berbahaya. Sampai detik ini masih hidup. Nanti juga bakalan lewat lagi, karena memang bakalan lewat lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sering bertanya, apa kenapa nih ya untuk saat ini misalkan sebelum sembuh total, kenapa nih habis makan itu suka hadir sensasi yang tidak nyaman. Jujur sepengalaman saya juga seperti itu teman-teman ya. Orang yang terkena asam nggak ada pilihan teman-teman ya, kita telat makan sensasi hadir, dan ketika telat makan sensasi hadir, wajar sebetulnya teman-teman ya. Kenapa saya katakan wajar? Ya karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, akhirnya sensasi hadir gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya, kalau seandainya sudah makan, kenapa sensasi hadir juga? Ya karena biasanya aliran darah, oksigen, dan saraf itu semua sedang terfokus ke daerah pencernaan. Dan kemudian ketika sudah makan itu kenapa menjadi was-was dan gelisah? Kembali lagi, orang yang terkena anxiety disorder paling tidak mau sekali mengalami perubahan suasana di dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, padahal di situ memang ada perubahan ya karena ada makanan, semua sistem sedang mengarah ke pencernaan, di situ ada perubahan. Orang yang terkena anxiety disorder paling tidak mau sekali mengalami perubahan, akhirnya terbayang-bayang tuh rasa tidak nyaman itu, wah ini jangan-jangan bahaya nih, wah ini jangan-jangan bahaya nih. Semakin besar akhirnya cemas hadir. Nah itu teman-teman, nah itu wajarnya ke arah sana. Kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis,
Kenapa ketika sudah makan, itu sensasi suka hadir, kayak macam kembung, begah, terasa mual, itu sebetulnya merupakan hal yang wajar juga teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal yang sangat wajar? Karena pencernaannya atau asam lambungnya belum normal 100%. Jadi ketika makanan masuk tuh bagian mulut, tenggorokan, kemudian ketika di lambung, nah di lambung itu dicerna oleh asam lambung teman-teman ya. Tetapi karena memang asam lambung kita itu belum normal, akhirnya menyebabkan gastritis. Menimbulkan gas di situ karena asam lambungnya belum normal. Dan akhirnya ketika menimbulkan gasnya semakin banyak sudah pasti itu menimbulkan begah. Sensasi yang kita rasakannya itu begah, kembung. Kemudian begah kembungnya itu semakin besar gitu teman-teman ya, aliran gasnya itu semakin banyak. Akhirnya nanti bisa menimbulkan tekanan ke bagian ulu hati. Nah, makanya kadang ada sensasi orang yang terkena asam itu biasanya ada sensasi kayak macam kita itu mau sendawa, cuman sulit untuk sendawanya. Nah, biasanya itu ada dorongan kuat dari dalam lambungnya yang disebabkan oleh gas. Esofagusnya nggak membuka karena memang sedang ada dispepsia fungsional juga. Orang normal itu biasanya kalau seandainya ada gas, dia menekan ke daerah esofagusnya membuka sendiri dan akhirnya bisa sendawa. Nah, tetapi karena memang orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis biasanya ada dispepsia fungsional, jadi esofagusnya itu kurang berfungsi dengan baik. Nah, makanya ketika ada tekanan gas di dalam lambung itu, esofagusnya itu nggak membuka, makanya itu yang kita rasakan sensasinya itu kayak macam ulu hati itu terasa mengganjal. Mau sendawa sulit, tetapi perasaan pengen sendawa. Nah, itu kejadiannya seperti itu alasannya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi wajar sebetulnya kalau seandainya orang yang belum sembuh total pencernaannya ketika mengkonsumsi makanan yang kita konsumsi teman-teman itu bisa menyebabkan kembung, begah, kemudian agak kelayangan sedikit gitu teman-teman. Itu merupakan hal yang sangat wajar karena memang asam lambungnya belum normal. Ketika belum normal, mengurai makanan oleh asam lambung itu menyebabkan gas yang hadir. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian sekarang gimana sih triknya? Untuk jalan keluar sih nggak ada teman-teman, jujur sepengalaman saya itu nggak ada untuk jalan keluar ya. Tetapi kita itu bisa menggunakan triknya. Triknya seperti apa? Ya biar kembungnya nggak terlalu gede gitu teman-teman, biar begahnya nggak terlalu gede, kelayangannya nggak terlalu gede juga gitu teman-teman ya. Diakali makannya dengan cara seperti apa? Makannya sedikit tetapi tidak sedikit. Makannya banyak tetapi tidak banyak juga gitu teman-teman. Jadi hanya secukupnya gitu teman-teman ya. Jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit itu biasanya nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman ya. Jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu kekenyangan karena ketika kita makannya banyak itu kalau seandainya asam lambungnya sedang tidak normal, masih belum normal, itu gasnya semakin banyak, semakin besar, teman-teman. Nah, makanya kalau seandainya kalian cermati video-video saya yang terdahulu, itu saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu makannya itu porsi sederhana saja. Sedikit enggak, banyak juga enggak, teman-teman ya, secukupnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk makan itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, kalau makan segitu kan secukupnya itu sudah pasti ya tidak terpenuhi teman-teman untuk kebutuhan tubuhnya. Nah, makanya diakalin gimana caranya biar makan sedikit itu terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Gimana caranya? Dipersering teman-teman ya. Itu tengok video-video saya yang dahulu. Saya makannya itu bisa sampai 7 kali satu hari teman-teman ya. Jadi makannya itu cuma sedikit, enggak terlalu sedikit juga gitu teman-teman ya. Tetapi karena memang makanan saya yang secukupnya itu tidak menunjang kebutuhan untuk tubuh gitu teman-teman ya, akhirnya saya persering saja makannya. Orang yang normal biasanya makan secukupnya itu cukuplah buat untuk kebutuhan tubuh gitu teman-teman. Tetapi saat ada asam lambung yang tidak normal, itu makan secukupnya itu justru tidak memenuhi kebutuhannya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika asam lambung tidak normal, itu biasanya mencernanya juga menjadi tidak normal. Dan ketika mencernanya tidak normal, sudah pasti nanti makanan tersebut itu terserap oleh tubuh kitanya itu nggak normal, jadi sedikit gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian makan secukupnya, nanti nilai kebaikan dari makanan tersebut itu terserap oleh tubuh kita itu cuma sedikit. Nah, tetapi di sisi lain kita mau makan banyak susah. Nah, itu teman-teman, karena semakin hadir
begahnya, kembungnya gitu teman-teman. Nah, makanya diakalin saja. Caranya makannya walaupun makanannya secukupnya. Nah, terserapnya cuman mungkin 20%, itu mungkin jam 9, jam 10 juga sudah habis. Ya kalian makan aja lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, makan sering juga nggak apa-apa teman-teman ya. Tujuannya biar tetap terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah, itu triknya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian bertanya juga, saya nih sedang belum sembuh nih Pak gitu ya, belum sembuh total dari gangguan asam. Saya sering kembung, begah gitu ketika habis makan. Gimana caranya ketika sudah makan itu nggak ada kembung? Kalau seandainya asam lambung kalian sedang tidak baik-baik saja, teman-teman ya, tidak ada cara, tidak ada obat, teman-teman ya. Jujur kalian mau konsumsi obat dokter juga gitu teman-teman, kalau seandainya sudah makan pasti mengalami kembung, begah teman-teman ya. Sepengalaman saya juga dulu seperti itu, karena jujur video saya itu menjelaskan bahwa saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal. Tetapi dulu saat di awal-awal terkena gangguan asam, saya juga sempat mengalami mengkonsumsi obat dari dokter. Saya sempat mengalami hal seperti itu. Saya sempat konsumsi obat, tetapi sama kejadiannya gitu teman-teman ya. Sudah konsumsi obat juga, habis makan itu pasti ada kembung dan begah. Nah, makanya untuk kembung dan begah itu tidak ada obatnya ketika sudah makan kalau seandainya asam lambung kalian itu belum normal. Cuman bisa diakalin dengan cara seperti apa? Kita kasih triknya saja. Jadi makannya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga gitu teman-teman ya. Tetapi harus dipersering makannya. Tujuannya biar setiap harinya itu kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi. Nah, itu teman-teman ya, itu trik saya, dan trik saya itu cukup membantu buat saya pribadi. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silahkan saja, karena trik ini tidak berbayar, gratis gitu teman-teman ya. Kalian itu hanya harus menyesuaikan dengan pencernaan kalian saja. Pencernaan saya nih sedang sensitif nih, makan banyak misalnya belum bisa. Tetapi kalau misalnya kalian sudah bisa makan banyak, alangkah baiknya kalian makan banyak. Tetapi kalau misalnya kalian belum bisa makan banyak, trik saja, kasih trik, makannya sedikit tapi sering gitu teman-teman ya, karena ketika makan banyak itu kan belum bisa ya. Nah, itu teman-teman ya, akalin saja seperti itu. Semoga saja cara saya ini cocok dengan Anda juga gitu teman-teman ya, karena untuk saya pribadi dulu alhamdulillah cocok ketika makannya secukupnya gitu teman-teman ya. Itu begah hadir, kembung hadir, cuman nggak terlalu besar gitu teman-teman, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sensasi kembung begahnya itu nggak terlalu gede lah. Nah, itu teman-teman, kembung hadir ya, cuman nggak terlalu besarnya itu ya, mungkin cuma 20% gitu teman-teman. Beda ketika makannya itu banyak, kembungnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, akhirnya kembung, berdiri aja sulit. Nah, itu teman-teman, mau sendawa susah, terasa mengganjal. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar kalian itu kembung dan begahnya itu nggak terlalu besar ketika makan, alangkah baiknya kalian sebelum makan itu minum dulu teman-teman ya. Tengok di video-video yang terdahulu lah. Sebetulnya untuk video kali ini itu sudah sering saya share ya di video-video terdahulu. Sebelum kalian makan itu, usahakan kalian minum dulu tuh. Minum dulu air putih hangat gitu teman-teman ya. Ya kalau misal kalian belum kuat 1 gelas, karena kalian mau makan gitu teman-teman ya, minimal setengah gelas lah. Usahakan air putih itu harus masuk dulu. Tujuannya untuk apa? Ingat, kita itu asam lambungnya sedang tidak normal. Jadi ketika sedang tidak normal itu bisa saja nilai keasaman asam lambungnya itu sedang tinggi-tingginya. Nah, kalau seandainya dicampur dengan air, itu nanti nilai keasaman asam lambungnya itu berkurang, kurang asam lah asam lambungnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada makanan yang masuk itu, karena memang asam lambung kita sedang normal gitu teman-teman ya, karena memang sudah dicampur dengan air, akhirnya menjadi normal asam lambungnya, itu nggak terlalu menyebabkan atau nggak terlalu menimbulkan gas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau seandainya yang menimbulkan gas itu kan asam lambungnya tidak normal, sedang asam tuh asam lambungnya. Kita campur dengan makanan, di situ mengurainya nggak terlalu benar. Akhirnya menimbulkan gas. Nah, makanya ketika kalian mau makan, sebelum nasi atau makanan itu masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam cairan asam lambung, alangkah baiknya dinetralkan dulu tuh asam lambungnya dengan air putih hangat. Nanti asam lambungnya normal, ketika ada makanan masuk, itu dia mengurainya itu normal, dan akhirnya
nanti gelembung gasnya itu akan berkurang, nggak terlalu gede lah. Nah itu teman-teman, itu cara saya dulu sebelum sembuh total ketika masih berjuang dari gangguan asam lambung dan ASI psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silakan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ASI psikosomatis. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ASI psikosomatis kadang suka kebingungan juga. Di sisi lain kita butuh makan, tetapi ketika makan itu sensasi hadir. Tetapi kalau misalnya kita tidak makan, sensasi juga hadir. Nggak ada pilihan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam. Tetapi kita itu bisa mengakalinya dengan cara trik seperti itu gitu teman-teman ya. Makanya secukupnya tetapi harus sering. Kenapa harus sering? Kalau seandainya kalian makannya biasa-biasa saja secukupnya, kemudian makannya itu porsinya itu cuma 3 kali dalam satu hari, itu nanti tidak bisa menunjang kebutuhan untuk tubuh kita. Karena ketika kalian sekali makan saja, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya usahakan persering saja makannya. Kemudian sebelum makan itu usahakan kalian minum dulu air putih hangat. Kalau untuk saya pribadi dulu sebelum makan itu saya minum dulunya itu 1 gelas teman-teman ya, enggak kurang. Jadi sebelum makan itu saya minum dulu 1 gelas. Ketika sudah minum 1 gelas, saya nyantai dulu selang 2 menit 3 menit teman-teman ya, baru saya mengkonsumsi makanan. Nah itu teman-teman ya, apakah kembungnya hadir? Hadir teman-teman, saya nggak berani berbohong ya. Untuk kembung begah itu hadir, cuman nggak terlalu gede gitu teman-teman ya. Beda kalau seandainya dibandingkan ketika saya makan sebelum minum. Jadi kalau seandainya mau makan, saya nggak minum dulu, kembung begahnya itu hadir, tetapi agak gede gitu teman-teman, agak besar lah, sehingga menimbulkan rasa tidak nyamannya juga semakin besar. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang kemudian ingin menangani masalah kembung begah saat makan, lakukan trik seperti itu. Murah, nggak bayar teman-teman ya, kita tinggal melakukannya saja. Nanti kalian juga nanti bisa merasakan sendiri perubahannya itu seperti apa teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ASI psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat, cepat sembuh, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, karena saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, dan mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang selalu mengikuti video-video saya. Kenapa nih akhir-akhir ini saya jarang share video? Karena akhir-akhir ini pekerjaan saya numpuk teman-teman, dan sekarang aja ini saya belum sempat pulang, belum sempat ganti baju teman-teman ya. Nah makanya sekarang baru bisa saya share video. Sekarang sudah jam setengah 10 nih. Harus pulang dulu teman-teman. Dan makanya bagi teman-teman ya, kalau misalkan kenapa nih Pak Abdul Rahman nih jarang share video, bukan nggak pernah share video lagi, diupayakan kalau seandainya ada waktu senggang, saya pasti akan share video teman-teman, karena itu sudah merupakan nazar buat saya ketika dulu sebelum sembuh total. Kalau seandainya saya sembuh total dengan cara seperti ini, sampai kapanpun saya akan temani orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sampai sembuh total. Nah makanya sekarang banyak yang sudah sembuh total juga, karena memang sekarang banyak pendatang baru, akhirnya lanjut saya dengan video-video tentang seputaran aslam, nggak berubah teman-teman ya. Nah itu, nah makanya itulah alasannya. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.